ke X, C memiliki 1 ke Y. Hai guys, welcome to my channel. Jadi perkenalkan, namaku Brian Surya Setiawan dan aku ada di Tianjin University sebagai mahasiswa Chemical Engineering tahun pertama. Oke guys, jadi ini kita mau masuk ke part 3.1. Ini akan belajar tentang sebuah mapping dan sebuah fungsi. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Oke, jadi di sini kita akan belajar sebuah mapping dan fungsi. Di bagian pertama, kita akan belajar tentang mapping. Oke, mapping itu apa sih? Mapping itu teman-teman bisa jawab dengan sebuah pemetaan. Mapping ini adalah suatu hal yang unik. Kenapa? Karena dalam sebuah mapping ini hanya ada satu arah, satu panah yang menghubungkan dari domain ke range, yaitu dari himpunan A ke himpunan B. Dari himpunan A ke himpunan B. Let's say kita di sini dari himpunan A kita punya anggotanya itu sebuah A kecil, dan di himpunan B kita punya anggotanya itu sebuah B kecil. Nah, ketika himpunan A ke himpunan B ini mereka terhubung dari A kecil ke B kecil, mereka ini disebut sebuah mapping guys. Jadi mapping himpunan A ke himpunan B. Seperti itu. Oke, jadi yang pertama kita akan belajar tentang sebuah mapping. Apa sih itu mapping? Mapping itu teman-teman bisa bilang sebuah pemetaan. Mapping ini sebuah hal yang unik karena dari himpunan A ke himpunan B, dia akan hanya memiliki satu buah mapping. Let's say kita di himpunan A memiliki anggota A kecil, dan di himpunan B kita memiliki anggota B kecil. Dari A ke B dan A kecil ke B kecilnya, itu hanya ada satu mapping guys. Jadi A itu nggak bisa ke sebuah C yang lain. Let's say di B ini ada sebuah C, D. Nah, si A ini dia nggak bisa membentuk sebuah mapping yang lain dari A ke C, A ke D. Jadi A ini hanya boleh punya satu buah mapping. A nggak boleh mempunyai lebih dari satu. Nah, jadi misal kalau dari A ke B ini, A hanya memiliki satu ke W, B memiliki satu ke X, nah dan D itu memiliki satu pemetaan ke Z. Jadi ini itu disebut sebuah mapping dari A ke B, seperti itu. Tapi semisal dari A kecil ini dia memiliki mapping yang lebih. Misal A kecil ini dia juga mapping ke X dan C ini juga mapping ke Z. Ini bukan sebuah mapping karena mereka tidak unik dan mereka tidak korespondensi satu-satu. Seperti itu. Masuk ke contoh mapping paling sederhana. Di sini contoh pertama, kita diberikan himpunan A berisi 1, 2, 3, 4 dan himpunan B berisi 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini diberikan syarat dari mapping adalah ditambah 2. Syarat dari mapping adalah ditambah 2 sehingga 1 ditambah 2 sehingga 1 ditambah 2 hasilnya 3, 2 ditambah 2 hasilnya 4, 3 ditambah 2 hasilnya 5 dan seterusnya. Nah, di himpunan B itu tidak apa-apa untuk ada sisanya guys, karena range itu nggak harus semuanya ada. Mau aku tambahin di B sampai 9, 10, 11 itu nggak ngaruh apa-apa, seperti itu. Lalu contoh mapping yang kedua itu adalah bilangan natural positif, yaitu lebih besar dari 0, berisi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, syarat mappingnya itu apa? Syarat mappingnya adalah bilangan natural ini dibagi dengan 2, sisanya adalah himpunan B. Jadi ini seperti membagi ganjil dan genap. Let's say 2 dibagi 2 itu hasilnya 0. Let's say 3 dibagi 2 itu hasilnya 1. Let's say 4 dibagi 2 itu hasilnya 0 dan seterusnya. Jadi seperti ini juga disebut dengan sebuah mapping, seperti itu. Lalu yang berikutnya, contoh ketiga, himpunan A disebutkan adalah bilangan real. Bilangan real itu ya semua bilangan yang nyata selain bilangan imajiner. Dan B itu disebutkan sebuah garis lurus, jadi sebuah koordinat. Nah, bilangan A real, let's say ini 0. A real itu berarti semuanya ini guys. Ini juga disebut sebuah mapping karena bertepatan satu-satu, tidak ada yang double. Oke, masuk ke contoh soal dari mapping. Contoh soal nomor 1. Contoh soal nomor 1 diberikan bahwa himpunan X itu seperti ini. X yang merupakan anggota dari antara 0 sampai 2 dan Y, himpunan Y merupakan anggota dari antara 0 sampai 1. Nah, di sini tuh diberikan dua buah jenis mapping, guys. Dua jenis peraturan mapping. Yang pertama adalah Y sama dengan setengah X, dan yang kedua adalah Y sama dengan X minus 2 kuadrat. Kita disuruh nentuin mana sih yang benar, aturan mapping mana yang benar. Caranya gimana? Caranya kita tinggal masukin aja. Masa ini Y. Y ini kita ambil nilainya yang 0, jadi 0 sama dengan setengah dari X. X-nya itu kan juga 0 ini. Jadi kalau
kita di Y ambil batas bawah, X juga ambil batas bawah. X-nya juga 0, jadi 0 sama dengan 0. Itu benar. Lalu untuk yang kedua, kita coba ambil batas atas, yaitu Y-nya itu 1, sama dengan setengah dari X. X-nya batas atasnya apa? Batas atasnya 2. Sehingga itu juga sebuah 1 sama dengan 1, yaitu benar. Jadi, untuk peraturan mapping yang pertama, itu benar, di mana Y sama dengan setengah, ini benar. Lalu masuk ke peraturan mapping yang kedua, yaitu ada Y sama dengan X minus 2 kuadrat. Kita mau cek apakah ini benar atau enggak. Pertama kita ambil batas bawah dari si Y, yaitu 0. 0 sama dengan, dan X-nya juga 0, batas bawah. 0 minus 2 kuadrat, jadi 4. 0 sama dengan 4 itu hal yang salah. Lalu kita masuk ambil batas atasnya. Di sini Y itu kita ambil batas atas 1. Lalu X kita ambil batas atasnya 2. Minus 2 kuadrat sama dengan 0. Dan ini hal yang salah juga. Jadi untuk pernyataan yang kedua ini jawabannya salah. Oke, masuk ke bagian yang kedua. Kita akan ngomongin tentang sebuah fungsi. Sebuah fungsi itu mirip dengan korespondensi satu-satu, cuma bedanya dari A ke B itu boleh memiliki beberapa A. Contoh seperti ini. Contoh ini, A menuju W, B menuju X, C menuju W, dan D menuju W. Ini tetap sebuah fungsi, asalkan dari A itu hanya memiliki satu, dan B itu bebas, dan yang B itu bebas. Nah, kalau kita mau gambar dalam sebuah grafik, let's say ini sebuah sumbu X dan ini sebuah sumbu Y. Lalu ada sebuah grafik seperti ini. Teman-teman diminta cari tahu apakah ini sebuah fungsi atau bukan. Nah, cara ngeceknya itu kita pakai sebuah alat yang namanya itu vertical line test. Jadi vertical line test itu kita menggambar sebuah garis lurus vertikal seperti ini. Kita lihat ada berapa sih titik yang berpotongan dengan garis ini. Di sini kita lihat cuma ada satu titik yang berpotongan. Satu titik ini menandakan bahwa dia itu adalah sebuah fungsi. Kalau semisal grafiknya seperti ini, di sini kita lihat ada dua titik yang berpotongan. Itu artinya dia bukan sebuah fungsi, karena berarti pada titik X di sini dia memiliki dua buah range. Yang satu ada range positif dan yang satu ada range negatif. Lalu yang ketiga, kita akan membahas tentang sebuah bentuk akar. Bentuk akar ini nih simple. Dia hanya menulis sebuah akar pangkat dari A. Jadi let's say kita memiliki X pangkat N sama dengan A. Nah, X itu disebut X. Itu kita bisa sebut dengan akar pangkat N dari A. Let's say aku punya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Aku bisa bilang bahwa 2 itu akar pangkat 3 dari 8. Simbolnya seperti ini. Gitu. Jadi kita akarkan pangkat 3, ini akar pangkat 3 juga. Jadi ini nanti saling meng-cancel each other. Nah, di dalam sebuah akar, kalau si n-nya atau si pangkatnya itu dia sebuah bilangan ganjil, maka hanya ada satu akar. Satu akar itu maksudnya apa? Bisa negatif. Kalau negatif, negatif saja. Kalau positif, positif saja. Nah, sedangkan untuk akar pangkat n yang genap, dia bisa memiliki dua akar. Yang satu akar pangkat positif dan yang satu akar pangkat negatif. Let's say kita punya akar 4. Akar 4 itu punya akar-akar plus 2 dan minus 2. Seperti itu guys. Jadi sekian untuk bab 3.1. Teman-teman yang mau mencoba ngerjain soalnya bisa pause, teman-teman bisa screenshot, dan nanti aku akan melakukan pembahasannya. Jadi teman-teman bisa compare jawabannya. Jadi see you di 3.2. Bye bye.